Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Anissa Depi Saputri dengan nomor induk mahasiswa 1906154. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini yaitu tugasnya topik 7 mengenai metode inferensi berbasis aturan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian forward chaining. Metode forward chaining adalah ke depan yang memulai dari fakta-fakta dengan menemukan penemuan yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada pada kesimpulan. Kadang disebut data driven inference engine, menggunakan informasi yang ditentukan oleh pengguna untuk memindahkan ke seluruh jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal yang ditentukan sebagai objek. Bila mesin inferensi tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lain. Aturan atau rule, di mana menentukan objek, membentuk jalur atau lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah memenuhi semua aturan. Selanjutnya yaitu ada pengertian backward chaining. Metode backward chaining adalah kesimpulan ke belakang yang memulai penalarannya dari goal dengan mencari hipotesa-hipotesa menuju fakta yang mendukung argumen hipotesa-hipotesa tersebut. Metode ini juga merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana mulai dengan sebuah hipotesa atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan. Backward chaining inferensi engine sering disebut object driven atau goal driven. Catatannya, inferensi engine adalah bagian dari sistem pakar yang mencoba menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan objek yang sesuai. Inferensi engine mempunyai dua kategori, yaitu deterministik dan probabilistik. Sedangkan dasar untuk membentuk inferensi engine diantaranya forward chaining, backward chaining, dan rule value, atau yaitu merupakan pendahuluan dari forward dan backward chaining. Kedua teknik penalaran di atas, yaitu forward dan backward chaining, dipengaruhi oleh tiga macam teknik penelusuran atau searching, yaitu yang pertama ada teknik deep first search, adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya ke kiri, ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Yang kedua, teknik breadth first search adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan deep first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Yang ketiga, teknik best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi.
Keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan forward chaining atau backward chaining. Yang pertama, banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika keadaan awal lebih kecil dari tujuan, maka digunakan penalaran forward. Jika tujuan lebih sedikit dari keadaan awal, maka dipilih penalaran backward. Yang kedua, rata-rata jumlah node yang dapat diraih secara langsung dari suatu node. Lebih baik dipilih node yang memiliki cabang lebih sedikit. Yang ketiga, apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi proses penalaran? Jika iya, maka lebih baik dipilih arah yang memudahkan user. Yang ketiga, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian berupa fakta, baru pilih forward. Jika kejadian berupa query, pilih backward. Nah, yang terakhir di sini ada pengertian mixed chaining. Adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inquiry. Mixed chaining ini adalah gabungan dari metode forward dan backward chaining. Mixed ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Metode mixed chaining ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode inferensi berbasis aturan. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa website, yaitu dari jagjahitpartners.com, binus.ac.id, dan dari YouTube. Untuk pencarian materi yang telah saya lakukan terbilang lumayan mudah karena banyak definisi-definisi yang berkaitan dengan forward chaining dan backward chaining. Dan untuk tugas kelompok, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kelompok kami mengerjakan tugas selesai pada waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.